Halo guys, perkenalkan nama saya Armina Jebua, NIM 2186206071, kelas PGSD 2021 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan berpikir Van Hele untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan peserta didik yang diasuh oleh dosen pengampu Ibu Siti Nuriyatin SPD MPD. Nah, tahapan perkembangan berpikir Van Hele yang dikembangkan oleh dua ahli matematika Belanda, yaitu Dina dan Pierre Van Hele, membahas perkembangan pemahaman geometris siswa. Tahapan ini terdiri dari 5 level dan setiap level memiliki tingkat pemahaman geometri yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing tahapan Van Hele beserta contohnya. Yang pertama, tahapan pengenalan atau recognition. Pada tahap ini, siswa mengenali objek geometris dan mengetahui namanya, tetapi pemahaman mereka masih sangat konkret. Contohnya, siswa dapat mengenali segitiga, persegi, dan lingkaran, tetapi pemahaman mereka terbatas pada penamaan dan sifat fisiknya. Yang kedua yaitu tahapan orientasi atau orientation. Pada tahap ini, siswa mulai memahami hubungan antara objek geometris dan mulai mengelompokkannya berdasarkan sifat-sifat tertentu. Contohnya, siswa dapat mengelompokkan segitiga dan persegi berdasarkan jumlah sisi atau sudut, dan mereka mulai memahami hubungan antara bentuk-bentuk tersebut. Yang ketiga, tahapan analisis atau analysis. Pada tahapan ini, siswa mulai memahami hubungan logis antar properti dan konsep geometris, memahami konsep definisi dan properti dasar. Contohnya, siswa dapat menyadari bahwa segitiga memiliki jumlah sudut yang berjumlah 180 derajat, dan mereka mampu mengidentifikasi dan menerapkan properti-properti dasar. Yang keempat, tahapan abstraksi atau abstraction. Pada tahap ini, siswa dapat membuat definisi umum, menarik kesimpulan, dan mengembangkan pemahaman yang lebih abstrak tentang konsep-konsep geometris. Contohnya, siswa dapat memahami konsep teorema dan menggabungkan properti geometris untuk membuktikan suatu pernyataan. Yang terakhir yaitu tahapan deduksi atau deduction. Pada tahap ini, siswa mampu melakukan pemikiran deduktif dan memahami dasar-dasar logika dalam membuktikan teorema dan konsep geometris. Contohnya, siswa dapat membuat dan membuktikan teorema sendiri menggunakan deduksi logis dan pengetahuan geometris yang telah mereka pelajari. Nah, penting untuk diingat bahwa perkembangan setiap individu dapat bervariasi dan tidak semua siswa akan melewati semua tahap ini dengan cara yang linear atau seragam. Tahapan ini membantu guru dan pengajar untuk memahami tingkat pemahaman siswa terhadap konsep geometris dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Selanjutnya, karakteristik dari tahapan perkembangan berpikir Van Hele. Dalam karakteristik ini memiliki karakteristik yang unik yang mencerminkan tingkat pemahaman geometri siswa. Berikut ini penjelasan karakteristik masing-masing tahapan. Yang pertama, tahapan pengenalan atau recognition. Pada tahap ini, pemahaman siswa berfokus pada penamaan dan identifikasi objek geometris, dan pemahaman siswa sangat konkret dan berfokus pada aspek visual dan fisik dari objek. Contoh karakteristiknya yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan memberi nama pada bentuk geometri sederhana seperti segitiga, persegi, atau lingkaran. Yang kedua, fokus utama pada penamaan dan pengenalan bentuk geometris. Yang kedua, tahapan orientasi atau orientation. Pada tahap ini, siswa mulai mengelompokkan objek berdasarkan sifat-sifat umum seperti jumlah sisi atau sudut,
dan pemahaman tentang hubungan antar objek geometris semakin berkembang. Contoh karakteristiknya, yang pertama, siswa dapat mengelompokkan segitiga dan persegi berdasarkan jumlah sisi atau sudut. Yang kedua, kesadaran tentang hubungan antara bentuk geometris mulai muncul. Yang ketiga, tahapan analisis atau analysis. Pada tahap ini, pemahaman siswa melibatkan hubungan logis antar properti dan konsep geometris, mampu memahami konsep definisi dan properti dasar suatu bentuk. Contoh karakteristiknya, yang pertama, siswa menyadari bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Dan kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan properti geometris dasar. Yang keempat, tahapan abstraksi atau abstraction. Pada tahap ini, siswa dapat membuat definisi umum, menarik kesimpulan, mengembangkan pemahaman yang lebih abstrak, dan mampu memahami dan menggunakan teorema geometris. Contoh karakteristiknya, yang pertama, siswa mampu membuat definisi umum tentang properti segitiga dan menerapkan pemahaman ini pada berbagai jenis segitiga. Yang kedua, kemampuan untuk menggunakan teorema dan konsep geometris secara lebih abstrak. Yang terakhir yaitu tahapan deduksi atau deduction. Pada tahap ini, siswa mampu melakukan pemikiran deduktif dan memahami dasar-dasar logika dalam membuktikan teorema dan konsep geometris, dan mampu membuat dan membuktikan teorema sendiri. Contoh karakteristiknya, yang pertama, siswa mampu membuat dan membuktikan teorema geometris menggunakan deduksi logis. Yang kedua, kemampuan untuk memahami dan menjelaskan proses pemikiran deduktif secara mendalam.